Halo semuanya, best aku, apa kabarnya nih buat kalian para pemain mix parlay, bola jalan, dan single bet yang ada di mana aja. Selamat datang kembali di channel YouTube Preman Bola yang dijamin 99% prediksinya mantap ya best. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk terus support channel YouTube aku dengan cara subscribe, like, comment, and share ya best. Seperti biasa di sini aku selalu siapin 4 pertandingan buat kalian ya bes. Tapi sebelum itu kita bakal review build kita tadi malam bes. Dan seperti biasa aku selalu siapin 2 build bes ya, dimana ada build handicap dan build over under bes ya kan. Terus kemudian aku ada juga single bet yang selalu aku boom ya bes. Dan hari-hari selalu ada single bet yang selalu aku boom bes. Oke, langsung aja kita review build kita tadi malam bes ya. Di pertandingan pertama itu ada Fiorentina versus AS Roma bes. Nah, di sini aku ambil Fiorentina dengan ngepurso perempat bola bes. Nah, di sini kita menang bes ya. Karena skor akhirnya itu 2-1 kemenangan untuk Fiorentina bes. Terus kemudian di pertandingan kedua ada Sevilla versus Real Madrid. Nah, di sini aku ambil Sevilla bes. Dengan tahan seperempat bola, tapi di sini kita kalah karena skor akhirnya 1-2 kemenangan untuk Real Madrid ya bes. Terus kemudian di pertandingan ketiga ada RC Strasbourg versus Paris Saint-Germain. Nah, di sini aku ambil RC Strasbourg ya bes ya dengan tahan 1 bola. Nah, di sini kita menang karena skor akhirnya itu 1-1 bes. Kemudian di pertandingan terakhir ada Coventry City versus Luton Town. Di sini aku ambil Luton Town dengan lek-lekan. Nah, di sini kita seri karena skor akhirnya itu 1-1 bes. Jadi parlay kita di sini yang buat hancur itu di Sevilla bes ya. Tak kenapa tadi malam itu aku yakinnya pertandingan akan berakhir imbang atau bahkan Sevilla bisa aja menang bes. Tapi ternyata kalau dilihat dari pola permainannya Real Madrid semalam itu lebih diunggulkan bes. Jadi pas begitu lihat pola permainan Real Madrid aku udah ya udahlah ini pasti bakal kalah, dan ternyata benar. Sevilla kalah di sini bes kan, padahal bermain di kandang sendiri bes. Jadi Sevilla ini memang kalau di liga menurutku kurang lah ya kan. Memang gak ngerti lah, tapi giliran di Liga Eropa ya kan, mode Eropanya wah galaknya minta ampun di Sevilla nih, keluar taringnya semua. Jadi untuk di handicap kita kalah bes ya, kita zong, dan aku minta maaf sama kalian ya bes ya. Terus kemudian kita bakal review build kita yang di over under ya bes. Oke bes, ini dia build kita yang di over under ya bes. Nah, di pertandingan pertama ada Fiorentina versus AS Roma. Di sini aku ambil under 2,5 bola bes. Tapi di sini kita kalah karena total gol secara keseluruhan ada 3 bes ya. Karena skor akhirnya 2-1. Terus di Sevilla Real Madrid aku ambil under 2,3 per 4 bola. Nah, di sini kita kalah separuh karena total gol secara keseluruhan ada 3 bes kan, harusnya di bawah 3 biar kita bisa menang bes. Terus kemudian di pertandingan ketiga di Strasbourg versus Paris Saint-Germain. Nah, di sini aku ambil under 3/4 bola. Di sini kita menang karena skor akhirnya itu 1-1 ya kan. Jadi total gol secara keseluruhan ada 2 dan sesuai dengan prediksi skor aku bes ya. Terus di Coventry City versus Luton Town kita ambil under 2/4 bola. Nah, di sini kita menang separuh karena total gol secara keseluruhan ada 2 bes ya, karena skornya 1-1. Dan prediksi skor aku itu nggak salah 0-1 kemenangan untuk Luton Town, dan udah sempat menang sih bes ya kan di babak pertama ininya. Luton Town tuh sempat menang 0-1. Terus kemudian Coventry City malah ngebalas bes ya kan, jadi skornya 1-1. Jadi untuk di build over undernya kita juga zong bes ya. Ada kalah separuh, terus ada yang full kalah, terus ada yang menang separuh juga bes ya kan. Jadi ya berserakan lah untuk build di over under bes ya. Dan aku minta maaf juga sama kalian untuk build di over under kita juga zong bes ya. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena ada build spesial yang aku share di grup WA aku ya kan. Terus single bet juga kita semalam yang kita boom di Inter Milan tuh aku juga menang bes. Jadi aku bakal review juga bes ya. Dan
bukan tadi malam ya, tapi siang sama sorenya itu aku ada nge-share 2 build dan itu JP dua-duanya guys ya. Dan di grup juga pada heboh. Jadi buat kalian yang belum join ke grup aku, kalian rugi besar guys ya. Jadi aku bakal review build yang aku share di grup aku ya guys. Oke guys, ini dia build yang aku share di grup aku guys. Nah itu ada 2 build guys. Satu ada yang 4 match ya kan, 4 pertandingan, dan ini 3 match ya guys. Jadi kita bakal review build yang ini dulu guys ya. Jadi di pertandingan pertama itu ada fan favorite Kofu versus Omniar Dija. Di sini aku ambil fan favorite Kofu dengan ngepur seperempat bola guys ya. Nah kalian lihat di sini kita menang karena skor akhirnya itu 5-1 guys. Terus kemudian di Vissel Kobe versus FC Tokyo, aku ambil Vissel Kobe dengan ngepur setengah bola. Nah di sini kalian lihat kita menang juga ya kan, karena skor akhirnya itu 3-2 guys. Terus di pertandingan ketiga ada Sanfrecce Hiroshima versus Shonan Bellmare ya kan. Nah di sini aku ambil Sanfrecce Hiroshima dengan ngepur 3/4 bola ya guys. Nah di sini kita menang separuh guys, karena skor akhirnya hanya 1-0. Tapi kita tetap JP dan kalian nggak perlu khawatir. Jadi tadi malam itu ya kan kita tetap profit guys ya. Jadi kalian hitung udah 4 hari beruntun kita JP terus guys ya. Walaupun build konten kita zong, tapi ada build-build spesial yang aku share di grup ya aku ya guys. Jadi aku bakal review build yang satu lagi guys ya. Nah ini dia build kita satu lagi guys ya kan. Dan di sini ada menang separuh juga ya kan, sama dengan yang 3 pertandingan tadi guys ya. Jadi di pertandingan pertama itu ada MT Druid Town Rangers versus Sydney United 58. Nah di sini aku ambil MT Druid Town Rangers dengan tahan setengah bola guys ya kan. Di sini kita menang karena di sini MT Druid malah menang guys ya kan, dengan skor akhir 1-0 guys. Terus di pertandingan kedua ada Sydney Olympic versus Manly United FC. Di sini aku ambil Manly United FC dengan tahan seperempat bola guys ya. Nah di sini kita menang separuh karena skor akhirnya itu 2-2 guys. Padahal Manly United itu udah sempat mimpin 1-2 ya kan, tapi kemudian Sydney Olympic ngebalas 1 gol lagi, jadi skor akhirnya itu 2-2. Jadi kita di sini menang separuh ya guys. Terus di pertandingan ketiga ada West Adelaide SC versus Sturt Lyon FC. Nah di sini aku ambil under 2/3/4 bola guys. Di sini kita menang full senyum karena total gol secara keseluruhan hanya 2 guys ya kan. Skor akhirnya itu 1-1 guys. Jadi total gol ada 2. Terus terakhir di Altona Magic versus Avondale FC, aku ambil over 3,5 bola guys. Nah di sini kita menang full senyum karena total gol secara keseluruhan ada 7 gol guys ya kan, karena skornya itu 25 guys. Jadi untuk di build ini kita JP guys ya. Jadi walaupun di build konten di over under sama handicapnya kita zong, tapi ada 2 build spesial yang aku share di grup guys ya kan, dan itu JP. Terus belum lagi yang di single bet biasanya kan, aku boom di Inter, aku ambil Inter win ya kan, aku ngeper setengah itu sama dengan Inter win berarti guys ya. Nah kita juga JP guys ya kan. Jadi bisa dibilang tadi malam itu kita tetap profit guys ya, dan langsung 3 build guys ya yang meledak, meletup, meletus ya kan, duar lah pokoknya ya kan. Jadi aku ucapin selamat bagi kalian yang udah ngikutin build aku, dan aku tetap minta maaf juga karena untuk di build konten kita zong guys ya kan, tapi ada build-build spesial yang aku share di grup aku dan itu JP guys ya. Malah 2 build langsung yang JP itu di bagian parlaynya guys ya. Jadi buat kalian yang belum join ke grup aku guys, ayo buruan join biar kita dapat cuan bareng-bareng ya kan. Kita bongkar berangkas bandit bareng-bareng guys, kita gas berangkas bandit habis-habisan guys ya. Jadi ayo buruan join, jangan kebanyakan mikir guys ya kan. Jadi aku ucapin sekali lagi selamat bagi kalian yang udah ngikutin build aku tadi siang sama sore itu guys ya kan. Jadi kalian lihat sendiri kemenanganku berapa, kalian ceklah sendiri guys ya kan. Oke guys ya, jangan lama-lama kali kalian pandang ya kan, nanti kalian ngiler ngeliat kemenanganku ya kan.
Makanya buruan join biar kita dapat cuan bareng-bareng bes ya. Oke bes, itu aja dulu review build kita tadi malam. Sekarang kita bakal lanjut ke pertandingan yang udah aku siapin buat kalian ya bes. Di pertandingan pertama ada Brentford versus Manchester City. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada setengah bola dan 3/4 bola bes ya. Kemudian untuk over undernya di sini ada 3 bola dan 2/3/4 bola bes. Sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir, Brentford telah berhasil memenangkan 4 pertandingannya bes ya. Kemudian hanya ada 1 kekalahan saja bes. Sedangkan Manchester City di 5 laga terakhir telah berhasil memenangkan 3 pertandingan bes. Kemudian ada 2 hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim di laga terakhir pada tahun 2022 bulan 11, di sini Manchester City harus menelan kekalahan atas Brentford dengan skor akhir 1-2 ya bes. Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang ataupun tandang bes. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, Brentford hanya mampu menangkan 2 pertandingan saja bes. Tapi ini kemenangan secara beruntun bes ya. Jadi menurutku di sini Brentford performanya lagi membaik, lagi bagus saat bermain di kandang bes ya. Kemudian ada 1 kekalahan dan 2 hasil imbang bes. Dan Manchester City pun sama bes ya, saat bermain di tandang di 5 laga terakhirnya hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja bes. Kemudian ada 3 hasil imbang bes ya. Dan di pertandingan terakhirnya itu berakhir imbang saat melawan Brighton kemarin ya bes. Oke, sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini Manchester City berada di puncak klasemennya bes, berada di peringkat pertama dengan memperoleh 89 poin. Sedangkan Brentford di sini berada di peringkat ke-9 dengan memperoleh 56 poin bes. Nah, menurutku di sini Manchester City ini bermain udah nyantai bes ya, udah nggak ada yang dikejar lagi ya kan, karena hitungannya dia udah juara kemarin ya kan, udah sah juara saat melawan Chelsea ya kan. Makanya kemarin pas lawan Brighton tuh pertandingan berakhir imbang bes ya kan, karena emang udah nggak ada lagi dikejarnya. Jadi dia lebih mempersiapkan pertandingan saat champion nanti bes. Jadi aku yakin di sini pertandingan pun bakal berakhir imbang atau bisa aja Manchester City ini kalah bes ya kan, seperti di pertemuan terakhir mereka ini bes. Oke, sekarang kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit bes. Jadi di sini aku sarani sama kalian bes untuk ambil Brentford dengan tahan 3/4 bola bes. Dan kalaupun memang nanti tahu pasaran nambah lagi bes ya kan, kalau emang ada 1 bola, aku saranin sama kalian untuk ambil 1 bola bes ya kan, biar kita bermain aman. Kalaupun Manchester City berhasil menang ya kan bes, dan aku yakin pun kalau menang kali pun skornya itu tipis ya kan, paling 0-1, intinya selisih 1 lah bes. Nah, jadi kalau emang nanti ada pasarannya 1, aku saranin sama kalian untuk ambil tahan 1 bola bes ya. Tapi karena ini belum ada, jadi aku saranin sama kalian untuk ambil tahan 3/4 bola bes ya kan. Kemudian untuk over undernya aku saranin sama kalian untuk ambil under 3 bola ya bes. Oke, karena prediksiku skor akan berakhir imbang 1-1, ataupun kalau emang Manchester City menang paling 0-1 aja bes ya kan. Tapi aku yakin pertandingan akan berakhir imbang ya bes. Oke, kita lanjut ke pertandingan kedua. Di sini ada Manchester United versus Fulham bes. Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada 1/4 bola dan 1 bola ya bes. Kemudian untuk over undernya di sini ada 3/4 bola dan 3 bola bes. Oke, sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir, Manchester United telah berhasil memenangkan 3 pertandingan bes ya. Kemudian ada 2 kekalahan bes. Sedangkan Fulham di 5 laga terakhir hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja bes ya. Kemudian ada 2 kekalahan dan 1 hasil imbang bes. Untuk head to head dari kedua tim di laga terakhir pada tahun 2023 bulan 3, di sini Manchester United telah berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-1 ya bes. Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang ataupun tandang bes. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, Manchester United telah berhasil memenangkan 4 pertandingan ya bes. Kemudian ada 1 hasil imbang, yang artinya selama bermain di kandang Manchester United belum pernah kalah ya bes. Sedangkan Fulham di 5 laga terakhirnya saat bermain di tandang hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja bes. Kemudian ada 3 kekalahan di sini ya bes. Oke, sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya bes. Di sini Manchester United berada di peringkat ketiga ya bes, dengan memperoleh 72 poin.
Sedangkan Fulham di sini berada di peringkat ke-10 dengan memperoleh 52 poin, bes. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit, bes. Jadi di sini aku saranin sama kalian, bes, untuk ambil Manchester United dengan ngepur 1 bola, bes ya. Kemudian untuk over undernya di sini aku saranin sama kalian untuk ambil over 3 bola, bes. Karena prediksiku skor akan berakhir 3-1 kemenangan untuk Manchester United ya, bes. Seperti yang kita lihat tadi ya kan, Manchester United saat bermain di kandang lagi on fire, bes, ya kan. Jadi Manchester United ini lagi comeback lah bisa dibilang ya kan. Jadi di sini aku berani untuk ambil Manchester United dengan ngepur 1 bola, bes ya. Dan untuk over undernya kalian ingat ya, untuk ambil over 3 bola, bes. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, bes. Di sini ada Juventus versus AC Milan. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada 1/4 bola, kemudian ada lek-lekan dan setengah bola, bes ya. Untuk over undernya di sini ada 2/4 bola, 2,5 bola dan 2 bola, bes. Sekarang mari kita lihat data statistiknya, bes. Di 5 laga terakhir, Juventus hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja, bes ya. Kemudian ada 2 kekalahan dan 1 hasil imbang, bes. Sedangkan AC Milan pun juga sama, bes ya. Di 5 laga terakhir hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja, kemudian ada 3 kekalahan, bes. Untuk head-to-head dari kedua tim di laga terakhir pada tahun 2022 bulan 10, di sini AC Milan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 2-0 ya, bes. Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang ataupun tandang, bes. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, Juventus telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, ya, bes. Kemudian ada 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sedangkan AC Milan di 5 laga terakhir saat bermain di tandang belum mampu memenangkan 1 pertandingan pun, ya, bes. Yang ada hanya 2 kekalahan dan 3 hasil imbang, bes. Sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya, bes. Di sini AC Milan berada di peringkat keempat, ya, bes, dengan memperoleh 64 poin. Sedangkan Juventus di sini berada di peringkat ke-7 dengan memperoleh 59 poin, bes. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit, bes. Jadi di sini aku sarani sama kalian, bes, untuk ambil Juventus dengan lek-lekan, bes ya. Nah, di sini kita bermain aman, bes, ya kan. Kemudian untuk over undernya di sini aku sarani sama kalian untuk ambil under 2,5 bola, bes. Karena prediksiku skor akan berakhir 1-0 kemenangan untuk Juventus, ya, bes. Dan kalaupun ya kan, sesial-sialnya paling pertandingan berakhir imbang dengan skor akhir 1-1, bes, ya kan. Makanya di sini aku berani ngambil lek-lekan, bes, ya kan, buat jaga-jaga. Jadi kita di sini bermain aman, ya, bes. Oke, kita lanjut ke pertandingan terakhir, ya, bes ya. Di sini ada Barcelona versus RCD Mallorca. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada 1/3/4 bola dan 1,5 bola, bes. Kemudian untuk over undernya di sini ada 3 bola dan 3/4 bola, ya, bes. Oke, sekarang mari kita lihat data statistiknya, bes. Di 5 laga terakhir Barcelona telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, ya, bes. Kemudian ada 2 kekalahan dan 2 kekalahan ini dialami secara beruntun, bes ya. Jadi pertanyaan besar nih, ada apa dengan Barcelona sekarang, bes, ya kan? Apa karena udah sah juara apa gimana, kita juga nggak tahu, bes, ya kan. Terus kemudian Mallorca di 5 laga terakhirnya hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja, bes. Kemudian ada 2 kekalahan dan 1 hasil imbang, bes. Untuk head-to-head dari kedua tim di laga terakhir pada tahun 2022 bulan 10, di sini Barcelona berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 0-1, ya, bes. Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang ataupun tandang, bes. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, Barcelona telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, bes. Kemudian ada 1 hasil imbang dan 1 kekalahan, bes. Sedangkan Mallorca di 5 laga terakhir saat bermain di tandang telah mengalami 3 kekalahan secara beruntun, ya, bes. Kemudian ada 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, bes. Sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya, bes. Di sini Barcelona berada di puncak klasemennya, bes, berada di atas angin dengan peringkat pertama dengan memperoleh 85 poin, bes. Sedangkan Mallorca di sini berada di peringkat ke-11 dengan memperoleh 47 poin, ya, bes. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit, bes. Jadi di sini aku sarani sama kalian, bes, untuk ambil Barcelona dengan ngepur 1,5 bola, bes ya. Kemudian untuk over undernya di sini aku saranin sama kalian untuk ambil over 3 bola, bes. Dan kalau kalian tanya kenapa aku berani ambil Barcelona dengan ngepur 1,5 bola, ya kan,
Padahal Barcelona di 2 pertandingan terakhirnya itu telah mengalami kekalahan, dan apalagi di pertandingan terakhirnya itu kalah saat bermain di kandang BC kan. Jadi menurutku di sini jebakan nih BC kan. Ini ada jebakan dari Bandit. Jadi sengaja dikasihnya pasaran besar biar kita nggak berani ngambil ya kan. Kita ambil tahan, nggak taunya Barcelona malah menang besar BC. Jadi aku yakin di sini ada jebakan dari Bandit nih BC. Jadi buat kalian harus hati-hati dalam memilih odds ya BC. Jadi di sini aku yakin Barcelona bakal menang besar BC ya kan. Jadi aku ingat sama kalian untuk ambil Barcelona dengan ngepur 1,5 bola ya BC. Kemudian untuk over undernya di sini aku saran sama kalian untuk ambil over 3 bola BC. Karena prediksiku skor akan berakhir 3-1 atau bahkan 4-0 kemenangan untuk Barcelona ya BC. Oke BC, itu aja dulu ya video prediksi dari aku. Kalau kalian tertarik, kalian boleh ikuti prediksi dari aku. Dan kalau kalian kurang yakin, kalian boleh pakai prediksi kalian sendiri BC ya. Tetap utamakan prediksi kalian sendiri. Intinya aku mau kita semua di sini menang kecuali Bandit ya BC. Kita bongkar berangkas Bandit, kita gas berangkas Bandit habis-habisan BC. Dan aku minta juga sama kalian untuk terus support channel YouTube aku agar channel YouTubeku semakin berkembang ya BC. Dengan cara subscribe, like, comment, and share ya BC. Nyalakan juga lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku BC. Untuk itu aku pamit undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi. Sehat-sehat untuk kalian, sukses untuk kita semua. Salam preman bola. See you next time. Bye bye. Well.